Presiden Prabowo tahun baru di pengungsian. TNI AL hibur anak-anak terdampak bencana. Paris sambut 2026 dengan kembang api di Arc de Triomphe. Usir gajah dari pemukiman kepala desa tewas terinjak gajah. Halo, selamat malam pemirsa Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru bersama dengan warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tentunya kehadiran Presiden di pengungsian menjadi bentuk empati dan juga komitmen negara bahwa pemerintah hadir dan tidak akan meninggalkan rakyat di tengah musibah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun menuju 2026 bersama dengan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Prabowo juga menyampaikan keputusan menghabiskan malam tahun baru di pengungsian dilakukan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak bencana. Prabowo menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kunci dalam menghadapi musibah dan memulihkan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini. Ya, di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, Polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Dari Tapanuli Selatan, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menutup akhir tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah yang terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Dan untuk informasi selengkapnya, pemirsa, berikut laporan dari jurnalis Simpo TV, Jihana Bila. Ya, baik pemirsa, Simpo TV menutup akhir tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya, yakni hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat terdampak banjir dan juga longsor di Pulau Sumatera, salah satunya ini di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, di mana dalam kunjungan ini Presiden Prabowo Subianto turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian tadi juga ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga sejumlah Menteri Kabinet yang tentunya ini mendampingi Presiden dalam kunjungannya di Tapanuli Selatan. Dan memang kunjungan ini merupakan kunjungan kelima dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meninjau langsung penanganan bencana sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat ataupun korban terdampak ini dapat terpenuhi dengan baik. Dan tentunya setelah
setibanya di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo ini langsung meninjau bagaimana proses dari pembangunan jembatan Beli yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah, di mana memang jembatan Beli ini dibangun oleh aparat gabungan seperti TNI Polri dan juga masyarakat setempat. Dan tentunya memang jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah yang sebelumnya ini memang terputus akibat bencana banjir dan juga longsor. Dan tadi kemudian pada malam harinya menjelang beberapa jam pergantian tahun baru, Presiden Prabowo yang didampingi para menteri Kabinet Merah Putih ini menyempatkan diri menyapa warga dan menyapa warga di sejumlah posko pengungsian yang ada di Tapanuli Selatan. Dan memang selain berdialog, tadi kita juga lihat memang Presiden Prabowo juga mengajak anak-anak ini menonton bersama film kartun Jumbo begitu, terus juga dilakukan kemudian nyanyi bersama. Dan setelah itu juga Presiden Prabowo ini mengucapkan selamat tahun baru kepada warga dan meminta untuk selalu semangat dan tidak putus asa meskipun melakukan ataupun menghabiskan malam pergantian tahun baru ini di tengah situasi pasca bencana. Dan pemirsa Sinpo TV, tentunya pemerintah juga menegaskan akan terus hadir serta memastikan penanganan bencana di 3 provinsi yakni di Aceh, kemudian Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ini berjalan cepat, tepat dan juga terorganisir. Dari Tapanuli Selatan, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menutup akhir tahun 2025 dengan meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau langsung kondisi jembatan Sungai Garoga di kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu 31 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana, terutama perbaikan jembatan, berjalan maksimal agar akses transportasi dan mobilitas warga dapat segera pulih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden ingin proses pemulihan segera dilanjutkan ke tahap rekonstruksi guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat. Hadi menyebut pemerintah menegaskan akan terus hadir dan memastikan penanganan bencana di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hari ini beliau berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan, ke desa Batang Toru. Ini salah satu desa yang cukup terdampak sangat berat. Dan Pak Presiden sekali lagi membersamai masyarakat yang terdampak sekaligus ingin memastikan proses penanganan, terutama bantar yang menghubungkan dua wilayah antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera untuk mempercepat pemulihan, termasuk tahap untuk rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan sebaik. Kunjungan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pemulihan wilayah terdampak bencana demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dari Tapanuli Selatan, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama, tentunya dalam rangka untuk menyambut Tahun Baru 2026. Pemirsa, kegiatan ini juga menjadi wujud empati, toleransi, dan penguatan persatuan bangsa di tengah keberagaman dan situasi bencana yang melanda sejumlah wilayah tanah air. Doa bersama lintas agama digelar di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu malam. Kegiatan ini diikuti prajurit TNI, pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes TNI, para tokoh lintas agama, serta ratusan anak yatim. Doa dipimpin oleh tokoh agama dari 6 agama di Indonesia sebagai simbol kebersamaan, toleransi, dan komitmen merawat persatuan nasional. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati serta memanjatkan doa bagi masyarakat yang terdampak bencana. Agus turut menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Doa bersama lintas agama ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas nasional, serta mengawali tahun 2026 dengan semangat persatuan dan kedamaian. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar malam pergantian tahun baru dengan doa bersama dan juga penggalangan donasi sebagai wujud empati bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Global City, From Jakarta with Love, dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan tema tersebut diambil untuk menekankan nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta kepedulian sosial di tengah situasi bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Sebagai wujud solidaritas, acara pun akan digelar dengan doa bersama lintas agama di 8 titik perayaan, sekaligus membuka penggalangan donasi bagi korban bencana melalui kerjasama dengan Basnas dan Bazis DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perdagangan dan juga meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang pada 30 Desember 2025 malam. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan dengan lancar. Proses finalisasi pembersihan Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terus berlangsung pada Selasa malam 30 Desember 2025. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang. Pembersihan dilakukan dengan menghilangkan lumpur akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Dengan percepatan pembersihan ini diharapkan Pasar Kuala Simpang dapat diaktifkan kembali dan roda perekonomian bisa berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui koordinasi dan juga kerjasama yang baik, proses pembersihan telah masuk tahap finalisasi yang dibantu oleh satuan anggota TNI dan tim Kementerian Pekerjaan Umum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kodim 0106 Aceh Tengah bersama dengan PLN Takengon bekerja sama dalam pendistribusian bantuan generator set ataupun genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat desa terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan genset diserahkan langsung oleh Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita bersama dengan Kepala PLN Takengon Muhammad Purkan sebagai bagian dari respon cepat pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya penyediaan listrik di wilayah terdampak bencana dan desa yang masih terisolir. Dandim 0106 Aceh Tengah menjelaskan bahwa genset tersebut diperuntukkan bagi desa-desa yang mengalami gangguan pasokan listrik akibat bencana alam. Kehadiran genset diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari selama proses pemulihan berlangsung. Melalui bantuan genset dari Kementerian SDM Kodim 0106 Aceh Tengah bersama PLN Takengong telah menyalurkan dukungan kelistrikan kepada 61 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik oleh PLN akibat dampak bencana. Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Dandim berharap bantuan genset tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana serta menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat dalam situasi darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hunian sementara korban bencana Aceh disimulasikan pada pekan ini. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. TNI Angkatan Laut melalui dengan tim Trauma Healing di Spesial melaksanakan kegiatan Trauma Healing bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Biren, Aceh. Kegiatan Trauma Healing berlangsung pada Rabu 31 Desember 2025 di Posko Kebencanaan Balai Masyarakat Gempong Pantelong. Pelaksanaan trauma healing ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL dalam membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana. Selain tim trauma healing di Spasial, TNI AL juga menugaskan Koderal 1, Koarmada 1, Yonkes Marinir, Yon 8 Marinir, Puskesal, serta Lanalok Semawe. Lebih lanjut, setibanya di lokasi, tim langsung berinteraksi dengan warga, khususnya anak-anak dan orang tua, untuk memberikan pendampingan psikologis. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan fun games dan juga ice breaking kepada anak-anak di posko pengungsian. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan self healing agar
agar anak-anak dapat bangkit, beradaptasi kembali, serta mengurangi dampak trauma akibat bencana yang dialami. Selain itu, tim juga memberikan terapi psikologis kepada masyarakat, khususnya orang tua, melalui beberapa teknik antara lain butterfly hug dan juga safe emotional freedom technique. Teknik butterfly hug dilakukan dengan posisi duduk dan menyilangkan kedua tangan di dada sambil mengatur napas secara perlahan selama 30 hingga 60 detik, disertai afirmasi positif agar tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Sementara itu, safe merupakan metode terapi yang juga mengkombinasikan kutukan pada titik-titik meridian tubuh dengan afirmasi spiritual untuk membantu mengatasi stres dan juga kecemasan. Kegiatan ditutup dengan suasana kebersamaan dengan anak-anak melalui pemutaran musik dan aktivitas hiburan. Momen ini dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari pengalaman menegangkan, menumbuhkan kembali suasana ceria dan juga harapan, serta mendukung pemulihan emosi agar mereka merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan pengungsian. Melalui kegiatan trauma healing ini, TNI AL berharap dapat membantu mempercepat proses pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana, serta memberikan semangat dan harapan baru untuk bangkit kembali. Hal tersebut merupakan implementasi dari Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terobos medan pedalaman yang juga sulit, tim kesehatan gabungan TNI, tenaga medis sipil dan juga relawan kemanusiaan terus memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Gayoles, Aceh. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, tim kesehatan penanggulangan bencana Provinsi Aceh yang terdiri dari dokter militer, tenaga medis sipil, unsur TNI, serta relawan kemanusiaan melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman Kabupaten Gayoles, Aceh. Meski harus menembus medan berat, tim kesehatan gabungan berhasil menjangkau Desa Lesten, Kecamatan Pining, serta Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betong. Pelayanan juga diberikan di Posko Induk Gabungan Satuan Tugas Bencana sebagai pusat koordinasi dan layanan medis bagi pengungsi dan warga sekitar. Dalam kegiatan ini, sebanyak 112 warga mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keluhan terbanyak berupa batuk dan flu, demam, ispa, diare, hipertensi, hingga nyeri sendi. Pelayanan kesehatan didukung oleh 31 tenaga medis gabungan, yakni dari personel militer dan sipil sebagai bentuk sinergi kemanusiaan dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dari Pemkot Solo melalui Dinas Pendidikan dan juga menyalurkan bantuan 10 ton mainan anak untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan donasi mainan anak-anak yang terkumpul dari Satuan Pendidikan Kota Solo dan masyarakat untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Pengiriman bantuan diberangkatkan dari kantor Dinas Pendidikan Kota Solo. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Aryatno, mengatakan bantuan berupa donasi mainan anak-anak dari berbagai sekolah dan masyarakat Kota Solo terkumpul hampir 10 ton. Dwi menyebut bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Solo terhadap masyarakat terdampak bencana, terutama anak-anak. Mainan yang dikirimkan diharapkan dapat membantu menghibur, mengurangi trauma, serta menghadirkan keceriaan bagi anak-anak korban bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, proses pendistribusian paket donasi mainan anak dibantu oleh armada dari Dinas Perhubungan Kota Solo, tim BPBD dan PMI Kota Solo. Jadi ini tindak lanjut dari kemarin hasil mengumpulkan donasi mainan anak yang telah terkumpul. Estimasinya hampir sekitar 10 ton kemarin dari dalam berbagai bentuk mainan anak-anak, boneka, kemudian ada juga mobil-mobilan dan segala macamnya itu. Kemarin kita sudah pack rapi, kemudian minggu lalu kita sudah memberangkatkan lewat posko Basarnas Adi Sumarmo. Itu sebesar 1,7 ton melalui udara. Itu setelah terkumpul semuanya, sisanya nanti akan kita berangkatkan melalui darat untuk dibawa ke posko PMI kalau tidak salah, itu yang ada di pelabuhan, kalau tidak salah pelabuhan di Jakarta. Saya kurang tahu sih titik kumpulnya, tapi dari sini dibawa ke darat, kemudian nanti dibawa laut nanti akan dikirimkan ke posko yang ada di Sumatera. Dan nanti untuk distribusinya kita serahkan kepada tim yang ada di sana. Mudah-mudahan barang yang sudah kita donasikan memberikan manfaat, terutama untuk anak-anak yang saat ini mungkin masih dalam masa pengungsian dan mereka belum bisa beraktivitas
untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga alat bermain ini bisa digunakan sebagai alat pembelajaran sekaligus untuk menghibur mereka di pengungsian. Pemkot Solo berharap bantuan ini nantinya segera diterima dan dimanfaatkan oleh para korban bencana di Aceh dan Sumatera. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko juga buka suara soal kepastian hunian sementara dan tetap bagi korban bencana yang ada di Provinsi Aceh. Pada pekan ini, hunian sementara akan segera disimulasikan agar penyaluran langsung nantinya dapat sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Wakil Ketua DPR RI Dasko menjelaskan kesiapan hunian sementara serta relokasi untuk hunian tetap bagi masyarakat Aceh yang kehilangan tempat tinggal masih dirampungkan dari sejumlah sektor. Dasko menyampaikan dalam pekan ini seluruh kementerian terkait bakal melakukan simulasi bersama pemerintah daerah dalam menyalurkan hunian di area yang sudah ditentukan. Hal ini disampaikan Dasko sesudah memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Aceh di Hotel Dhaka Selasa siang. Diketahui saat ini pemerintah memiliki gambaran lokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak melalui data Pemda Aceh. Ini sementara huntaranya sedang dan masih dipersiapkan, ada yang sedang berjalan, ada yang kemudian tadi sedang dihitung, ada yang tadi kemudian juga baru ditetapkan lokasi sementara dan relokasi untuk huntapnya sekalian. Nah, sehingga dalam minggu ini akan dibuatkan simulasinya agar kementerian-kementerian dan lembaga terkait yang tadi ikut rapat bersama dapat segera dengan pemerintah daerah melakukan action di tempat yang sudah ditentukan bersama-sama. Dari Aceh, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR RI merespon soal percepatan penyelesaian kayu gelondongan yang masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Tentunya hal ini menjadi sorotan usai sejumlah pemimpin daerah Aceh meminta status gelondongan kayu tersebut diselesaikan guna memulihkan kawasan yang masih terdampak. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan percepatan penyelesaian polemik gelondongan kayu yang masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana Provinsi Aceh menjadi sangat krusial. Menurut pimpinan DPR RI tersebut, para bupati Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera menyelesaikan polemik status kepemilikan kayu ini agar tidak dipersoalkan secara hukum ketika mulai dibersihkan. Hal ini disampaikan Saan setelah mendengarkan tantangan para Pemda di Aceh dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama dengan kementerian lembaga terkait di Banda Aceh pada Selasa pagi. Soal gelondongan tadi memang ada disampaikan ya terkait soal masalah oleh para bupati terkait dengan kayu gelondongan. Pada prinsipnya para kepala daerah khususnya para bupati meminta dari pemerintah pusat terkait dengan status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa tangani dengan cepat. Karena mereka ada kekhawatiran kalau kayu itu dia tangani, dia bersihkan dan sebagainya, takut nanti ada masalah, dan mereka meminta dari pemerintah dan DPR nanti untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada masalah. Jadi nanti DPR pas di Jakarta akan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dari Aceh, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan konstruksi penanganan bencana Aceh Sumatera pada Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tentunya pemirsa, bantuan konstruksi pembangunan jembatan dan peralatan instalasi pengolahan air serta hutara. Kapal pengangkut bantuan konstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera dan Aceh Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal Adri XLEX ini mengangkut 2 set jembatan Bailey untuk pembangunan di lokasi bencana, serta peralatan instalasi pengolahan air dari Kementerian PU dan Hutara dari Kementerian Pertahanan. Hari ini kita memberangkatkan 1 kapal lagi dari sudah 5 kapal yang berangkat ke dalam rangka mendukung penanggulangan bencana di Sumatera. Ini kapal yang ke-6 kita berangkatkan dan hari ini akan berangkat, diperkirakan sampai di Medan dulu, Belawan tanggal
5 dan tanggal 6 sampai di Aceh. Kemudian perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat fokus dalam penanganan khususnya di jembatan. Ya. Sampai saat ini kondisi yang ada di sana, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh, kita sudah ada 12 jembatan beli yang kita sudah jadi. Dan hari ini kita berangkatkan lagi 2 set jembatan beli. Dari semuanya ada 42 jembatan yang kita rencanakan. Kita berharap dengan percepatan distribusi ini akan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jembatan di. Kemudian di sini juga perlu diketahui oleh teman-teman, kapal ADRI yang akan berangkat ini juga memuat beberapa barang, ya, antara lain dari Kementerian PU dan dari Kementerian Pertahanan. Ya. Ada set penjernih air, kemudian ada jembatan Aramco dan juga ada Huntara, ya, Huntara untuk ditempatkan nanti proses pembangunannya bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di sana. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai informasi. Kami tetap sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kita tetap melakukan dukungan-dukungan baik dari pusat ke tempat lokasi dengan menggunakan alutsista yang kita miliki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang ingin diberangkatkan ke lokasi bencana, bisa nanti koordinasi dengan asisten logistik ataupun dengan Kapuspek Angat. Kapal ke-6 yang diberangkatkan ini akan tiba di Belawan, Medan pada tanggal 5 Januari dan melanjutkan perjalanan ke Aceh. TNI Angkatan Darat sudah membangun 12 jembatan beli di Sumatera dan Aceh dari 42 jembatan yang direncanakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bahwa konektivitas jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pasca bencana. Sebanyak 12 koridor jalan nasional utama kini kembali dapat dilalui meski di sejumlah titik masih diberlakukan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan fungsi jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Hingga kini 12 koridor jalan nasional utama telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan selesai, karena saya lihat kemana waktu ke sana sudah cukup banyak alat berat kita turunkan, mungkin ada sekitar 10-20 alat berat di situ, termasuk eskavator capit untuk bersihkan lumpur. Sejumlah ruas strategis seperti koridor Tarutung Sipirok, Sibolga Batang Toru Singkuang, hingga ruas lintas barat, tengah, dan timur Sumatera kini sudah dapat dilalui. Namun di beberapa titik masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara dan pemasangan jembatan darurat. Oke, terima kasih kepada Kementerian PUPR dan BTPP dalam membantu akses jalan daerah Kecamatan Ajoran. Setelah terbukanya akses jalan yang telah membantu masyarakat. Selain jalan nasional ruas tol Medan, Pangkalan Brandan, Medan Sinaksak, hingga Tebing Tinggi Kisaran juga telah beroperasi normal. Kementerian PU terus menyiagakan alat berat dan personil di lapangan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan akibat curah hujan yang masih tinggi, serta mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Medan Flood Control terbukti efektif mengendalikan banjir di kota Medan, sehingga debit air yang juga meningkat drastis saat intensitas hujan tinggi tidak menimbulkan genangan air yang meluas dan pelapah. Infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum ini terbukti efektif
mengontrol debit air Sungai Deli yang meningkat pesat pada 26 November lalu. Medan Flood Control berfungsi sangat efektif mengurangi area dan durasi genangan yang berpotensi mengenangi wilayah hampir 28 kelurahan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, konsep Medan Flood Control bekerja efektif ketika curah hujan berintensitas tinggi. Dengan menahan dan mengendalikan debit air, lalu mengalirkannya secara bertahap, sehingga sungai utama dan kawasan pemukiman tidak langsung terbebani, dan beberapa titik genangan relatif lebih cepat surut. Medan Flood Control yang dirancang untuk mengendalikan aliran sungai dibangun dengan kanal sepanjang 3,8 km. Bekerja membagi debit air aliran Sungai Deli ke arah amplas dan ke Sungai Deli. Pintu airnya yang persis berada kawasan Kelurahan Titik Kuning, Kota Medan, Sumatera Utara, dibangun dengan ketinggian maksimum dengan bukaan mencapai 3,3 meter. Tengku Suhadi, petugas pintu air Medan Flood Control, menjelaskan, fungsi infrastruktur langsung dirasakan manfaatnya. Padahal saat bangunan masih dalam tahap pembangunan, banyak warga yang tidak tujuan dan fungsi pembangunannya. Lu warga kan nggak tahu kalau fungsinya ini untuk apa Bang kan. Jadi setelah warga tahu fungsi bendungan MFC ini, baru mereka, oh ada juga fungsinya rupanya, kata gitu Bang kan. Jadi waktu banjir itu, air itu kan dibagi dua tuh Bang. Satu alirannya ke amplas, satu ke Sungai Deli. Nah, jadi di situ bisa membantunya. Masyarakat baru mengetahui fungsi Medan Flood Control setelah merasakan perbedaan besar. Ketika sebelum ada Medan Flood Control dengan ketika infrastruktur tersebut mengalirkan debit air dalam jumlah besar saat intensitas hujan tinggi. Dulu warga kami tidak tahu dulu fungsinya pintu air ini apa. Setelah udah tanggal 27 tuh, waktu banjirnya besar-besar itu, kami baru tahu bahwasannya itu mengurangi debit air, membelah dua. Yang satu alirannya ke Sungai Deli, satu lagi ke amplas. Jadi mengurangi kebanjiran, korban banjir lah di Medan sana. Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah rawan, yaitu dengan mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun, serta mengembangkan sistem pengendali banjir dari hulu hingga hilir. Medan Flood Control telah membuktikan pentingnya investasi infrastruktur pengendali banjir, efektif melindungi masyarakat perkotaan dari resiko bencana hidrometeorologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah ini akan terus mengebut perbaikan sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelum tanggal 5 Januari 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Profesor Abdul Muti mengungkap, lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor. Mengejar dimulainya masa didik semester genap 2026 yang jatuh pada 5 Januari 2026, Abdul menegaskan pemerintah akan mengebut perbaikan sekolah secepatnya. Menurut data 30 Desember 2025, dari 4.149 sekolah yang terdampak, ringan hingga berat, 3.508 atau sekitar 85% diantaranya sudah bisa beroperasi. Jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149 yang di Aceh ada 2.756, kemudian Sumatera Barat 443 dan Sumatera Utara 950. Selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar yang kita rencanakan dimulai pada 5 Januari yang akan datang. Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya. Termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus, nanti akan kami jelaskan. Kami sudah memberikan bantuan untuk sekolah terdampak bencana. Untuk di Aceh kita memberikan bantuan school kit untuk 15.500, kemudian di Sumatera Barat 5.000, Sumatera Utara 6.500, jumlah total 27.000. Hingga saat ini, masih ada 22 kabupaten kota yang tetap berada di status tanggap darurat. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menargetkan wilayah-wilayah tersebut dapat berangsur pulih dalam waktu beberapa bulan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, ratusan prajurit Satuan Tugas Penanggulangan Bencana ataupun Satgas Gulbencal Yonif 115 Macan Leser lembur hingga malam hari untuk membersihkan pasar kota Hongkong, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa 30 Desember 2025. Sejak siang hari, prajurit TNI menyisir area dalam pasar, badan jalan, gang-gang sempit, serta saluran drainase yang tertutup lumpur dan sampah sisa banjir. Meski cuaca masih lembab dan penerangan terbatas, kegiatan pembersihan tetap dilanjutkan hingga malam hari dengan dukungan alat penerangan sederhana. Dalam pelaksanaannya, Satgas Yonif 115 ml mendapatkan dukungan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari BNPB yang digunakan untuk menyemprot dan membersihkan lumpur tebal di kawasan pasar dan sekitarnya, sehingga akses utama aktivitas masyarakat dapat segera difungsikan kembali. Tanpa mengenal lelah, prajurit bergotong royong mengeruk lumpur, menyapu sampah, serta membuka saluran air yang tersumbat. Medan yang licin dan gelap tidak menyurutkan semangat prajurit dalam menjalankan tugas kemanusiaan demi membantu masyarakat bangkit pasca bencana. Kehadiran prajurit TNI hingga malam hari mendapat apresiasi dari warga. Salah seorang warga sekitar, Abdul Salah, menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi prajurit yang tetap bekerja tanpa mengenal waktu, sekaligus memberikan rasa aman dan semangat bagi masyarakat. Melalui kegiatan pembersihan ini diharapkan aktivitas jual beli di pasar kota Hongkong dapat segera kembali normal, sehingga roda perekonomian masyarakat Aceh Tamiang kembali bergerak. Satgas Gulbencal Yonif 115 Macan Leser akan terus melanjutkan pembersihan di sektor-sektor terdampak lainnya hingga kondisi lingkungan benar-benar pulih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Monas ramai di awal tahun 2026. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pada awal tahun baru 2026, masyarakat memanfaatkan hari libur dengan mengunjungi Monumen Nasional Jakarta. Tentunya kawasan Monas Jakarta pun ramai oleh pengunjung, dan berikut laporan rekan kita Azhar bersama juru kamera Azizul Hakim. Pemirsa, tahun baru 2026 sangat seru sekali kalau kita memanfaatkan liburan dengan berwisata. Salah satunya tempat saya melaporkan adalah Monumen Nasional yang menjadi favorit para wisatawan untuk berkunjung, melihat bagaimana megahnya Monumen Nasional dan wisata sejarah untuk para keluarga. Dan kita sudah mewawancarai salah satu keluarga yang menyempatkan diri jauh-jauh dari Lampung melihat Monumen Nasional dan memanfaatkan liburannya bersama keluarga. Bagaimana keseruannya? Langsung saja, inilah dia keseruan bersama pengunjung di Monumen Nasional. Ini dari Lampung Wekanan, sekeluarga besar mau hiburan di Monas. Di Monas banyak sejarah yang perlu kita datengin karena hanya Monas tujuannya. Iya, aksesnya gampang gitu. Kesini kita naik mobil Grab. Oh, naik online berarti ya? Iya, naik online. Belum, baru sampai. Iya, nanti kita masuk. Pokoknya intinya kita tujuannya ke Monas dulu. Sih pengen nyobain transportasi umum tadinya, dari rumah naik KRL ke sini, mau naik MRT segala macam. Cuma karena masih pagi, ya kita mampir Monas dulu. Oh, berarti sekalian. Sekalian. Nah, sekarang udah panas, ya udah kita pulang. Oke, gitu. Kemungkinan kalau Perpusnas buka, kita mau mampir Perpusnas sih, mau nyobain. Berarti sekalian jalan-jalan ya, muter-muter lah. Tadinya mau naik ke atas, tapi antriannya ramai banget. Jadi nggak jadilah, udah kita capek antrinya pulang aja. Berarti sekedar ngeliat-lihat. Sekedar lihat-lihat aja, betul. Dan foto sama Monas ya. Iya, gitu, kurang lebih gitu lah. Pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai salah satu pengunjung yang hadir jauh-jauh dari Lampung dan menyempatkan dirinya langsung datang ke Monumen Nasional. Dari pantauan kami memang banyak sekali wisatawan yang memanfaatkan waktunya untuk liburan, menikmati, dan datang langsung untuk melihat bagaimana megahnya Monumen Nasional di Jakarta. Itulah laporan kami untuk hari ini dari Jakarta. Saya Azhar dan juru kami Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Paris, Prancis menyambut Tahun Baru 2026 dengan pertunjukan kembang api spektakuler. Langit biru kota Prancis bercahaya saat kembang api dinyalakan di atas monumen ikonik Arc de Triomphe. Ribuan warga dan juga wisatawan memadati Champs Elysees untuk menyaksikan malam pergantian tahun 2026. Rekaman video ini menunjukkan warna-warni kembang api di langit Paris, tepat di atas Arc de Triomphe. Monumen bersejarah ini berubah menjadi pusat perayaan saat jam menunjuk tepat tengah malam. Sepanjang Champs Elysees, pengunjung terlihat mengangkat telepon genggam mereka untuk mengabadikan momen pergantian tahun. Suasana meriah menyelimuti avenue sepanjang 1,9 km yang menghubungkan Place de la Concorde dan Place Charles de Gaulle. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan City of Light, Paris kembali menegaskan reputasinya dengan perayaan tahun baru yang ikonik dan syarat simbolisme. Perayaan tak hanya terpusat di Champs Elysees, namun juga menyebar ke sejumlah boulevard dan ruang publik sekitarnya. Namun perayaan tahun baru kali ini berlangsung di tengah kewaspadaan tinggi, sekitar 10.000 personel polisi diterjunkan di seluruh kota Paris untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pemerintah Prancis meningkatkan pengamanan menyusul riwayat kerusuhan, aksi vandalisme, dan kekerasan yang pernah terjadi saat perayaan akhir tahun di sejumlah kota besar. Meski demikian, pergantian tahun di Paris berlangsung meriah dan tertib. Kembang api menjadi simbol harapan baru, menandai awal tahun 2026 di jantung Eropa. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan wisatawan terjadi di kawasan Puncak 2 Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menuju kawasan wisata banyak yang tak kuat menanjak di tanjakan 2000. Petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan relawan terlihat sigap membantu para wisatawan. Kendaraan yang tak kuat menanjak didominasi sepeda motor jenis Matic yang mengalami kehilangan tenaga saat melintasi tanjakan 2000, kawasan Puncak 2 Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ratusan kendaraan wisatawan terlihat memadati jalur menuju objek wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kunjungan wisatawan ini telah terjadi sejak 2 hari terakhir. Arus kendaraan meningkat signifikan, petugas terus melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, petugas juga menyiagakan satuan ambulans dan mobil derek di sekitar lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau kendaraan yang mengalami kerusakan saat melintasi jalur tanjakan. Petugas memperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan ke kawasan Puncak 2 akan terus berlangsung hingga malam pergantian Tahun Baru. Wisatawan diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Sampai hari ini, dari pemantauan 2 hari kemarin, sementara ini untuk arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Sukamakmur secara umum itu ramai lancar. Rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2, selanjutnya ini oleh roda 4. Kalau khusus untuk titik di tanjakan 2000, itu kami memang mengkonsentrasikan baik anggota maupun masyarakat agar bisa membantu wisatawan maupun para pengguna jalan yang memang kadang-kadang agak kesulitan untuk melalui tanjakan 2000 ini. Kalau melihat dari kondisinya, sebenarnya sih tanjakan 2000 ini tidak terlalu tajam. Namun memang ada beberapa pengguna jalan yang pada waktu melalui jalur tanjakan 2000 ini kesulitan. Pada akhirnya dari 1-2 yang kesulitan ini akhirnya membawa dampak kepada yang di belakangnya dan akhirnya terjadi sedikit kendala kemacetan, dan itu kemudian kita melakukan tugas untuk penguraian. Sampai dengan saat ini kita tetap akan melaksanakan buka tutup jalan secara situasional, melihat dari keadaan jalur itu sendiri. Bila mana jalurnya kira-kiranya memang padat, kita akan melaksanakan tetap buka tutup. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya para pengguna jalan roda 2, apalagi lebih khusus lagi kepada pengguna kendaraan roda 2 yang berjenis Matic, bila mana hendak pulang dari wisata, mohon kehati-hatiannya pada waktu melalui jalur-jalur yang turunan cukup tajam. Mohon agar lebih baik berhenti dulu atau kemudian beristirahat dulu, cek kondisi ban maupun rem, paling tidak untuk meminimalisir jangan sampai terjadi kecelakaan.
Pihak kepolisian mengimbau kepada para wisatawan yang hendak berkunjung ke Puncak 2 Sukamakmur agar memperhatikan kondisi kendaraan. Wisatawan diminta untuk memastikan kondisi rem mesin dan bahan bakar dalam keadaan baik, serta disarankan beristirahat sebelum melintasi tanjakan maupun turunan saat pulang berwisata. Petugas gabungan akan terus melakukan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak 2 selama libur Natal dan Tahun Baru. Wisatawan diharapkan dapat mematuhi arahan petugas demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Dari Bogor, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang masa puncak libur panjang akhir tahun, arus wisatawan di sejumlah destinasi wisata Yogyakarta terus meningkat. Salah satu lokasi yang juga dipadati pengunjung adalah Kebun Binatang Gembira Loka. Suasana ramai terlihat sejak pintu masuk sebelah barat maupun timur Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Area parkir tampak dipenuhi kendaraan dengan plat nomor luar daerah. Ribuan wisatawan terlihat memadati kawasan wisata sebagai pengunjung mengantri untuk melihat berbagai koleksi satwa serta menikmati aneka wahana yang tersedia. Selama periode libur panjang ini, jumlah kunjungan hampir setiap hari menembus angka lebih dari 10.000 orang. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan hari biasa atau akhir pekan, yang rata-rata hanya berkisar antara 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Kenapa memilih ke karena anak saya kan suka sama hewan-hewan, binatang-binatang. Jadi mungkin dikasih dia. Iya, betul. Saya kesini udah kemana lagi? Baru sini. Yang rencana mau kemana, Pak? Rencana mau ke Kitpan nanti. Betul, kemudian area dan gajah. Soalnya Jogja itu kan terkenal sama wisata dan makanannya ya, kuliner. Jadi kita bisa dapat semuanya itu dalam satu kota. Ya, anak-anak sih. Pihak pengelola memperkirakan lonjakan jumlah wisatawan masih akan terjadi hingga awal Januari mendatang. Hal ini seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah. Menurut manajemen, peningkatan kunjungan sudah terasa sejak awal libur Natal, tepatnya tanggal 25 Desember lalu. Cukup positif ya pada khususnya Jogja. Untuk pariwisata di Gembira Loka sendiri melihat situasi kondisi saat ini sangat bagus sekali, didukung dengan cuaca yang mungkin mendukung, untuk hariannya juga cerah walaupun beberapa kali terjadi hujan. Dan untuk kali ini Nataru juga cukup positif karena kalau dilihat seperti tahun lalu kita lebih meningkat dibanding tahun lalu untuk saat ini. Guna mengantisipasi membludaknya pengunjung, Kuala Gembira Loka menambah jumlah personil keamanan. Sejumlah layanan juga dioptimalkan, mulai dari ekskalator area tanjakan, transportasi dalam kawasan seperti kereta keliling, hingga kapal katamaran. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan wisatawan selama masa libur panjang. Dari Yogyakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara hari terakhir pada tahun 2025 di kantor pos Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Gus Ipul juga menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari. Didampingi pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara di kantor pos Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Pemantauan langsung dilakukan mengingat hari ini merupakan batas akhir pencairan dana BLTS Kesra tahun 2025. Dalam pemantauan tersebut, Gus Ipul sempat menanyakan langsung proses pencairan kepada para penerima manfaat. Adanya bantuan langsung tunai sementara disambut baik bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf lebih lanjut mengatakan dari 35 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan 17 jutanya disalurkan melalui bank-bank ataupun milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara. Hari ini melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat Himbara maupun lewat PT Pos. Yang lewat PT Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ya, ini terus bekerja. Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang ya ini terus berlangsung sampai nanti malam.
Berdasarkan data yang sudah terverifikasi pada hari ini, sudah lebih dari 33 juta disalurkan dengan baik secara bertahap, baik melalui PT Pos maupun Himbara. Gus Ipul menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, David Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, dinamika terorisme di Indonesia menunjukkan pergeseran pola dari ancaman fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Tentunya penyebaran ideologi tersebut menyebabkan 112 anak terpapar radikalisasi melalui ruang digital yang tersebar di 26 provinsi. Sepanjang tahun 2025, BNPT telah menemukan pergeseran pola dinamika terorisme dari ancaman fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Fenomena itu dibuktikan dengan temuan konten bermuatan intoleransi radikal terorisme sebanyak 21.199 konten yang didominasi oleh konten propaganda hingga perekrutan. Dalam kasus tersebut, Densus 88 Anti Terorisme Polri menemukan sebanyak 112 anak di 26 provinsi telah terradikalisasi melalui game online dan media sosial. 112 anak itu teridentifikasi telah berinteraksi dengan konten bermuatan radikal terorisme, kerentanan psikologi remaja, fenomena lone actor anak, hingga perekrutan melalui ruang digital tanpa pertemuan fisik. Sepanjang tahun 2025, aparat penegak hukum Densus 88 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansar Daulah yang berkiblat kepada ISIS, dan juga 112 anak yang terradikalisasi di sosial media. Nah, ini menunjukkan bahwa baik itu sosial media maupun di game online. Ya. Ada beberapa peristiwa juga kemarin SMA 72 kalau PBB terkait dengan terorisme, tapi mereka terpapar di sosial media. Dalam respon tantangan tersebut, BNPT mengkoordinasikan dan melaksanakan program Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan dan memperkuat peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di 36 provinsi. Selain itu, dalam penguatan kontraradikalisasi, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontraradikalisasi yang melibatkan 8 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Dari Polda Metro Jaya, pemirsa menggelar agenda rilis akhir tahun 2025 yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta untuk pemaparan kinerja dan juga capaian selama setahun. Kapolda Metro Jaya Asep Edi membuka agenda tersebut dengan menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya paling banyak mendapat laporan polisi se-Indonesia sepanjang tahun 2025. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi membuka agenda rilis akhir tahun 2025 yang mengatakan ini sebagai bentuk keterbukaan, akuntabel, dan transparansi kepada masyarakat. Dalam data yang dipaparkan sepanjang 2025, terdapat 329.120 laporan kepolisian di seluruh Indonesia. Asep Edi pun juga menyebut Polda Metro Jaya telah terima 74.013 laporan polisi pada tahun 2025. Jumlah tersebut menjadikan Polda Metro Jaya sebagai penyumbang laporan polisi terbanyak se-Indonesia pada tahun 2025 dengan persentase 16,7% dari jumlah laporan polisi nasional. Asep Edi juga menjelaskan bahwa terdapat 2.425 perkara menonjol sepanjang 2025 dengan 3 jenis kejahatan terpopuler, yaitu penyalahgunaan peredaran narkotika, curanmor, dan juga curang. Sepanjang tahun 2025, kami menerima lebih dari 269.000 panggilan yang masuk, dan sekitar 60% panggilan terlayani oleh jajaran kami. Bagi kami akan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya untuk melapor dan meminta bantuan. Selain pelaksanaan tugas rutin untuk bantuan pengamanan pada momentum tertentu, Polda Metro Jaya juga melaksanakan 9 operasi polisian sepanjang tahun 2025. Lebih luas dalam konteks Kamtibmas dan juga pengamanan kegiatan masyarakat, Polda Metro Jaya telah mengawal 2.304 saksi demonstrasi. Dari Jakarta, Fani Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI Rajiman Widyodiningrat 992 menyelesaikan kegiatan debarkasi material bantuan serta dukungan kesehatan kemanusiaan di dermaga ASEAN Lek-Semawe.
Pada Selasa 30 Desember 2025, TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI Dr. Rajeman Wadyodiningrat atau KRI RJW 992 menyelesaikan kegiatan debarkasi material bantuan serta dukungan kesehatan kemanusiaan di dermaga ASEAN Lok Sumawe. Satgas Gul Bencal Sumatera 2025 yang berjumlah 65 personil gabungan dari KRI RJW 992, Kopaska Dispesial, Puskesal dan juga Lanal Lok Sumawe dikerahkan TNI AL, di mana tim melaksanakan kegiatan kemanusiaan terpadu di Menasah Gampong, Desa Pantelong, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Kegiatan diawali dengan gotong royong memasang tenda serta membersihkan lingkungan sekitar, menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Selain itu, tim kesehatan TNI AL juga memberikan pelayanan medis gratis bagi masyarakat dengan total 109 pasien yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum dan gigi. Masyarakat juga mendapatkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pasca bencana yang disampaikan dokter gigi dari Puskesal. TNI AL juga menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Puskesmas Pesangan untuk didistribusikan ke posko kesehatan sekitar. Bantuan lain seperti susu dan handuk juga diberikan kepada warga desa Pantelong, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kelompok rentan. Sebagai bentuk perhatian khusus kepada anak-anak, kegiatan trauma healing juga diberikan oleh tim Dispesial TNI AL dengan sebanyak 30 anak usia 3 hingga 12 tahun mengikuti pemulihan psikologis yang dikemas secara ceria dan edukatif di Menasah Gampong. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kehadiran TNI AL di masyarakat tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga harapan kepedulian dan semangat kebersamaan dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, di sela operasi pencarian korban banjir bandang, tim K9 SAR Barkam Polri juga melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak pengungsi. Tim K9 SAR Baharkam Polri menggelar sejumlah permainan dan edukasi untuk mengurangi trauma anak-anak pengungsi akibat banjir bandang. Petugas mengenalkan fungsi dan peran anjing pelacak dalam operasi pencarian dan penyelamatan, sekaligus memberikan hiburan bagi anak-anak. 2 ekor K9 bernama Rubin dan Ari menjadi daya tarik utama. Anak-anak terlihat berani dan aktif bermain di area pengungsian. Ketua tim K9 SAR Baharkam Polri, Kompol Kadarman menjelaskan, kegiatan trauma healing dilakukan di sela tugas pencarian korban, agar kondisi psikologis anak-anak dapat berangsur pulih. Baik, selamat siang. Kami dari K9 SAR di Persatuan Sabara Baharkam Polri, institusi Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri, kami menurunkan 4 K9 SAR dalam hal ini untuk mencari korban yang dalam pencarian. Kemudian pada hari ini tanggal 29 Desember 2025 di Batu Hela Tapon Selatan, kami melaksanakan trauma healing untuk anak-anak kami, adik-adik kami, supaya dengan harapan mereka dapat bersekolah kembali. Salah seorang pengungsi anak, Ayu, mengaku senang dengan kegiatan ini karena dapat bermain dan tidak merasa bosan selama di pengungsian. Biasanya ngapain aja di pengungsian kalau pagi-pagi atau siang gini kegiatannya apa? Main-main. Oh, main-main. Terus apa aja tadi gamenya yang dikasih sama Om ini? Ayo. Apa aja gamenya tadi yang dikasih sama Om ini? Main balon ya. Udah sarapan? Udah sekolah? Sekolah libur ya? Sekolahnya di mana sekarang? Oh, sekolahnya aman ya, nggak kena banjir ya? Oke. Banjir bandang pada 25 November lalu mengakibatkan rumah warga rusak dan hanyut. Hingga kini para pengungsi telah 34 hari menempati lokasi pengungsian dan masih menunggu pembangunan hunian tetap dari pemerintah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saiful Nahdi melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan menggelar konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan 2025. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yoharnita menyebut di tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memproduksi 2 juta ton garam. Pada pemaparan capaian kinerja sektor kelautan dan juga perikanan 2025, Direktur Sumber Daya Kelautan Frista Yoharnita mengatakan angka produksi garam nasional menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut disebabkan oleh faktor cuaca di mana intensitas tingginya hujan sangat mempengaruhi proses produksi pembentukan garam. Ia juga menyebut bahwa penurunan produksi garam tahun 2025 menjadi tantangan Kementerian Kelautan dalam capai target program prioritas Presiden pada swasembada pangan. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan 2 program untuk dukung target tersebut, yaitu intensifikasi atau peningkatan produktivitas pada lahan yang sudah ada dan eksifikasi berupa pengembangan lahan tambak garam baru.
Produksi yang kita bisa hasilkan sejauh ini masih berkisar di angka 2 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan total garam baik untuk konsumsi maupun untuk industri itu bisa mencapai angka antara 4,5 sampai dengan 5 juta ton per tahun, sehingga memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana nanti di akhir 2027 itu kita benar-benar bisa mencapai swasembada garam. Untuk tahun 2025 ini ada 2 program yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara menjelaskan jika sampai 2027 program eksitensifikasi belum juga memenuhi kebutuhan, maka masih memungkinkan impor untuk menjaga keberlangsungan industri garam sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Perpres 17. Kemudian bagaimana kalau ini tidak dapat dipenuhi sampai dengan 2027. Di dalam Perpres 17 itu mekanismenya sudah ada. Ya, jadi mekanisme kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu swasembada garam ini belum terpenuhi, ada kondisi yang disebut dengan keadaan tertentu. Itu masih memungkinkan dilakukannya impor. Ini untuk menjaga keberlangsungan industri garam, industri manufaktur atau industri lainnya yang memerlukan pasokan dari garam. Jadi teman-teman semua, ya, walaupun ini dipatok dengan waktu tahun 2027 harus swasembada garam, kita masih tergantung dengan cuaca. Dari Jakarta, Fani Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek ditemukan tewas di dalam sumur kering di Kuningan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diserang gajah liar saat memimpin tim penghalau kawanan gajah liar yang masuk ke lahan perkebunan dan juga permukiman warga. Akibatnya korban tewas saat dilarikan ke rumah sakit akibat terluka parah. Insiden maut ini terjadi saat kawanan gajah liar dari Taman Nasional Waikambas memasuki lahan perkebunan dan pemukiman warga Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Rabu 31 Desember 2025 pagi. Korban yang merupakan Kepala Desa Braja Asri, Darusman, memimpin langsung upaya penghalauan bersama warga dan petugas gabungan. Mereka menggunakan kembang api untuk mengusir kawanan gajah agar kembali ke hutan. Tim sempat berhasil menggiring kawanan gajah liar yang berjumlah 11 ekor menuju areal Taman Nasional Waikambas. Namun secara tiba-tiba, salah satu gajah berbalik arah dan menyerang. Saat itu korban tak sempat menyelamatkan diri dan diinjak oleh gajah. Korban sempat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun akibat luka parah yang dialami, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Masih yang kita dapat dari lapangan itu ada 11 ekor ya, gajah yang masuk ke peladangan milik gajah. Yang jelas sementara kita fokus kepada musibah yang melanda saudara kita Bapak Kepala Desa Braja Asri. Saya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama dengan petugas dari Taman Nasional Waikambas untuk bersama-sama kita melakukan blokade ya. Jangan sampai gajah keluar ke peladangan, apalagi sekarang kondisi cuaca yang tidak menentu ya, hujan dan banjir itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Sementara itu keluarga korban mengaku sangat terpukul dengan peristiwa ini. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan upaya supaya gajah liar tidak kembali masuk ke perkebunan dan pemukiman yang dapat membahayakan warga. Kami sebagai keluarga besar dari almarhum Darusman sebenarnya ya sangat sedih sekali sih melihat kejadian seperti ini. Karena kejadian ini kan sangat mengejutkan, mengagetkan saya sebagai kakak kandung dan keluarga lainnya. Kejadian pada hari ini
Ini merupakan salah satu bentuk pemerintah ini harus bisa berpikir bagaimana mengantisipasi ke depan supaya tidak terjadi korban nyawa lagi seperti yang dialami adik saya. Saya terus terang, baru 3 hari saya ngobrol dengan adik saya rasa kehilangan. Saya terpukul sekali sebagai keluarga. Saya mengharapkan dari berbagai pihak atau petugas dari kehutanan, baik Kambas ataupun yang lain, ya ini supaya menjadikan berpikir bersama dengan masyarakat supaya gajah ini yang liar-liar ini bagaimana tidak memasuk lokasi ke areal desa atau menyerang tanaman masyarakat. Konflik antara gajah liar dan warga di Kabupaten Lampung Timur bukan kali pertama terjadi. Kawanan gajah liar kerap dilaporkan masuk ke pemukiman desa penyangga Taman Nasional dan merusak puluhan hektar tanaman warga. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian hari kelima korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo kembali dilanjutkan. Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan sejumlah serpihan kapal yang juga diduga bagian dari bangkai KM Putri Sakinah di kawasan hutan bakau, Pulau Padar, dan sekitarnya. Tim SAR gabungan kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo pada pencarian hari kelima pada Selasa 30 Desember 2025. Tim SAR menemukan serpihan kapal dalam upaya pencarian terhadap pelatih Valencia dan 2 anaknya yang belum ditemukan. Temuan ini menjadi bahan evaluasi dan pemetaan ulang area pencarian. Saat ini tim berfokus pada pencarian 3 orang WNA Spanyol dengan fokus penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dan penyelaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 56 tahun ditemukan meninggal dunia usai terperosok ke dalam sumur kering sedalam 30 meter di Desa Cikedang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada Selasa 30 Desember 2025, diameter sumur yang juga sempit membuat petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban. Warga Desa Cigedang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dibuat heboh dengan hilangnya seorang kakek berusia 56 tahun yang tak kunjung pulang sejak Selasa 30 Desember 2025 pagi. Setelah melakukan pencarian, warga menemukan kakek tersebut berada di dalam sumur kering sedalam 30 meter. Diduga, korban tak sengaja terperosok ke dalam sumur tersebut saat tengah bersih-bersih di kebun miliknya. Evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya selain diameter sumur kurang dari 1 meter, kontur dinding sumur dikhawatirkan roboh dan menimpa petugas longsor sewaktu-waktu. Jenazah korban dapat diangkat ke permukaan setelah memakan waktu 20 menit. Telah ditemukan seorang warga Desa Cigedang yang masuk ke dalam sumur dan seketika kami menuju lokasi dengan menurunkan 9 anggota regu piket dan menggunakan 1 randis dan 1 ambulan. Nah, ketika sampai sana kita langsung melakukan persiapan dan dalam waktu 20 menit korban bisa kami evakuasi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kronologis yang kami dapat dari saksi dan pihak keluarga bahwa korban itu dari pagi hari emang sedang membersihkan kebun tersebut. Kebun tersebut kebetulan milik beliau dan hilang kontak setelah komunikasi lewat telepon 3 jam yang lalu. Nah, ketika dicari, ditemukan, cari selama 3 jam, tidak ketemu, dan terakhir ketemu itu ada barang milik pribadi dekat sumur tersebut, dan ketika dilihat, ternyata korban ada di dalam sumur tersebut dengan kedalaman kurang lebih 30 meter, dan sumur tersebut kering, tidak ada airnya gitu. Namun setelah kami cek pengukuran lokasi, ada mengandung gas sedikit walaupun tidak ini, dan kami alhamdulillah bisa mengevakuasi korban tersebut. Kesulitan kami saat di TKP, posisi sumur cukup sempit, juga kedalaman kurang lebih 30 meter, sehingga kami harus ekstra hati-hati karena dinding-dinding sumur tersebut tidak ada pelindungan, dalam arti semuanya tanah merah semua. Jadi ada memungkinkan terjadi longsor atau apa saat kami melakukan evakuasi. Sebelum hilang dan ditemukan meninggal, korban pamit kepada keluarga untuk membersihkan kebun miliknya.
Namun hingga sore hari, korban tak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Keluarga pun menyusul ke kebun dan mencari keberadaan korban. Sampai akhirnya menemukan jejak kaki yang mengarah ke titik sumur yang sudah lama tidak digunakan. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Siaga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pria ini dimasa lantaran kepergok mencuri kotak amal masjid. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku pencurian uang kotak amal beraksi di Masjid Jami Daarul Hasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku seorang diri mencuri kotak amal dengan modus berpura-pura tidur menjelang waktu subuh di saat pengurus DKM sedang lengah. Namun pelaku tak menyadari aksinya diawasi satpam masjid, hingga akhirnya pelaku ditangkap dan dimasa hingga babak belur. Menurut pengurus DKM, di masjid ini memang kerap terjadi aksi pencurian, baik kotak amal maupun motor jamaah. Ada seorang model dia tidur di pengalaman masjid yang dekat di situ. Setelah dia tidur, saya datang, saya langsung tidak menyapa dia. Langsung saya buka masjid, saya ikutin lampu semuanya. Saya sholat di dalam masjid. Setelah saya sholat, saya mengaji. Antara masjid itu harus dengar suara bantingan. Saya keluar. Ternyata pas saya keluar dari sini, ternyata orang itu sudah security. Sudah dihajar, dia tahu dia sudah diawasin dari sana dari itu. Sebelum diserahkan ke polisi, warga sempat menggeledah tas pelaku dan menemukan beberapa pasang sandal dan juga HP yang diduga hasil pencurian. Pelaku kini berada di Polsek Pasar Minggu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang makanan rebusan di kawasan Banjir Kanal Timur BKT Durensawit, Jakarta Timur dikeroyok dan diancam senjata tajam. Aksi ini diduga terjadi akibat korban menolak memberikan jatah preman kepada 2 orang pria. Video viral di sosial media memperlihatkan seorang pedagang mengalami luka pada bagian hidung setelah diduga dikeroyok oleh 2 orang preman di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang 28 Desember 2025. Korban juga sempat diancam menggunakan senjata tajam oleh kedua pelaku yang emosi lantaran korban tidak mau memberikan uang sebesar Rp20.000 saat berjualan di kawasan BKT. Nggak dengar sama sekali itu. Apakah sebagai RT Iya. apa yang Bapak terima informasi? Nggak ada informasi sama sekali kecuali kemarin Bimas datang ke saya nunjukin videonya. Cuman pelakunya saya kenal. Itu memang warga saya tapi sudah tidak aktif di RT 9. Cuman KTP-nya doang. Tapi udah nggak tinggal di RT 9. Kalau dilihat video itu 2 orang, itu saya kenal pelakunya semua. Pedagang itu dia kenal, tidak lapor sama sekali juga nggak ada. Karena memang saya itu terus terang dan di sini itu nggak ada pedagang itu lapor, nggak ada. Karena memang semua itu untuk bebas, netral. RT itu tidak tahu menahu sama soal pedagang ini nggak. Kalau tahu persisnya sih tidak, cuman saat itu udah kejadian, saya kan lihat kejadian itu sama-sama di lokasi, jadi saya niatnya cuma melerai aja, bukan pokok masalah itu apa nggak paham. Yang jelas jangan sampai terjadi keributan di lokasi sini aja. Yang saya tahu sih pedagang, cuman kalau yang sebelahnya itu yang jelas ngatur supaya nggak terjadi tumpang tindih pedagang, maksudnya biar nggak rebutan pelapak. Kalau premanisme kayaknya nggak ada sini. Korban setahu saya sih kalau tonjokan nggak ada, itu karena saling dorong-dorong, jadi kena jidatnya yang bapak siapa nggak tahu namanya, yang berdarah itu yang pedagang. Jadi bukan tonjokan itu sebenarnya. Nggak ada tonjokan atau apa, nggak ada sebenarnya. Cuman saling dorong aja terus kena benturan pelipis. Video ini viral dan membuat polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku berinisial H dan A. Keduanya ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur dan Mustika Jaya, Bekasi. Polisi menyita berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Laporan layanan dari 110 call center bahwa ada kejadian yaitu sebuah penganiayaan disertai dengan sebuah pengeroyokan, yaitu tentunya daripada korban ini melaporkan kepada kami langsung melakukan tindak lanjut lidik, dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan, di mana untuk SA ini perannya adalah sebagai meminta atau memungut daripada untuk dagangan jasa
dan untuk yang SR ini melakukan tindakan kekerasan sehingga korban mengalami luka, dan tentunya saat ini sedang kami lakukan pendalaman. Kini kedua pelaku diamankan ke Polsek Durensawit guna penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang ojek online di Bandar Lampung menjadi korban tabrak lari setelah sepeda motor yang juga dikendarainya ditabrak minibus hitam. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka robek di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Aksi tabrak lari terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Haji Said, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam rekaman, terlihat minibus menabrak sepeda motor pengemudi ojek online dari arah berlawanan. Usai menabrak korban, pengemudi minibus tidak berhenti dan justru melarikan diri ke arah Kedamaian, Bandar Lampung. Korban yang terjatuh berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya dibantu warga sekitar. Korban bernama Andika Sanjaya, 27 tahun, mengalami luka robek di bagian kaki dan harus mendapat 10 jahitan. Sepeda motor korban mengalami kerusakan parah dan kini diamankan polisi sebagai barang bukti. Menurut korban, saat kejadian dirinya sedang mengantarkan pesanan dan melaju dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba minibus hitam datang dan menabrak tanpa memberi kesempatan menghindar. Korban berharap pelaku segera ditemukan dan bertanggung jawab atas peristiwa tabrak lari yang menimpa dirinya. Terlebih pasca kejadian tersebut, dirinya tidak dapat bekerja. Mobil itu nongol pengkolan, langsung ngabisin jalan saya, langsung nyerong ke kanan dia. Saya ngeliatin dari mobil itu nyerong arah saya, nabrak, langsung nyerong kiri, langsung kabur dia, Bang. Ada nyolong, tapi sebelum itu saya minta tolong dulu, baru ada warga nyamperin saya. Oh ini kaki, Bang, kaki lecet gini. Sama sekarang ini ya lagi lebam, ini lagi nyut, Bang, sempat dijahit 10 jahitan. Oh enggak, Bang. Enggak kenal, tiba-tiba mobil itu datang langsung nabrak aja. Sementara itu, saat ini Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung telah melakukan penyelidikan kasus tabrak lari tersebut. Polisi menelusuri identitas pengemudi minibus melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi. Jadi terkait tabrak lari itu berdasarkan laporan yang diterima, itu kejadiannya di tanggal 28 Desember 2025 sekitar pukul 09.30 di jalan Haji Said, Tanjung Karang Timur. Jadi untuk saat ini kita sudah menerima laporan dari pihak korban, dan kita saat ini dari tim kita sudah melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut, melakukan penyelidikan supaya kita bisa mengetahui terkait dugaan pelaku atau dugaan pengendara mobil yang terekam CCTV. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 2 truk kecelakaan di Jalan Raya Jombang Madiun, tepatnya di simpang lampu merah timur pos pelayanan kota, Jalan Gatot Subroto, Desa Kaliwungu pada Rabu 31 Desember 2025. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Jalan Raya Jombang Madiun, tepatnya di simpang lampu merah timur pos pelayanan kota, Jalan Gatot Subroto, Desa Kaliwungu, Kabupaten Jombang. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat salah satu truk menabrak bagian belakang truk lainnya, yang saat itu sedang berhenti karena lampu lalu lintas sedang merah. Akibat benturan keras, pengemudi truk ini terjepit di dalam kabin kendaraan, dan proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas dari BPBD Jombang dibantu personel kepolisian berhasil mengeluarkan korban yang terjepit dengan menggunakan peralatan khusus. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Feren Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil menangkap pelajar putus sekolah pelaku perampasan tas dan juga HP saat terjadi tawuran di perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Garang saat tawuran, menangis saat diamankan. Inilah HN, pelaku perampasan tas dan HP pelajar, memohon perlindungan ibunya agar dapat dibebaskan. Pelaku yang merupakan pelajar putus sekolah memprovokasi di media sosial 2 sekolah menengah pertama untuk tawuran di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tawuran antar 2 sekolah swasta pun terjadi, namun karena kalah jumlah, satu kelompok sekolah kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor.
Namun apes bagi RAF dan AZK yang berboncengan belum sempat putar balik sudah dihadang dan motor ditendang. Kondisi ini dimanfaatkan HN, pelaku dengan mengancam korban menggunakan celurit, merampas tas dan HP milik AZK. Korban AZK yang didampingi orang tuanya melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Atas kejadian itu, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara mengamankan HN. Pelaku ditangkap dengan barang bukti tas, HP, dan pakaian. HN, pelaku mengatakan, merampas tas dan HP pelajar dengan ancaman senjata tajam. Ada beberapa teman ikut mengacungkan celurit, untuk HP diamankan pelaku disimpan pada sebuah kontrakan. Tapi tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Iya, Pak. Kemudian untuk handphone ada di mana saat? Di dalam saya, Pak. Kamu gimana cara ngambil? Saya ambil paksa, Pak. Ambil paksa? Iya, Pak. Coba jelasin bagaimana caranya. Dengan ada ancaman teman saya, Pak. Teman kamu? Iya, Pak. Terus selain itu apa lagi? Ya udah, Pak. Dengan menggunakan apa kamu? Dengan celurit, Pak. Celurit? Berapa banyak celuritnya? 2, Pak. Ada 2? Iya, Pak. Tapi teman saya pegang, Pak. Apa? Tapi teman saya celurit yang pegang, Pak. Untuk yang ambil siapa? Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Barangnya di mana, Fit? Nah, untuk handphonenya ada di mana sekarang? Di kontrakan teman saya, Pak. Kontrakan teman kamu? Iya, Pak. Disimpan di sana? Iya, Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Indak Polresta Bandara Suta menjelaskan, HN pelaku adalah pelajar putus sekolah dari sekolah yang tawuran. Motif pelaku ingin menguasai dan memiliki HP milik korban. Saya jelaskan bahwa untuk kronologis kejadian ini pada tanggal 17 Desember sekitar jam 5 sore ada rencana tawuran antar 2 pelajar sekolahan di mana salah satu dari kelompok pelajar ini jumlahnya banyak, sedangkan yang satunya jumlahnya sedikit, sehingga pada saat bertemu, kelompok yang sedikit ini mundur, akan tetapi ada satu dari kelompok yang sedikit ini terlambat untuk mundur sehingga dikejar oleh kelompok pelajar yang jumlahnya banyak. Dan pada saat itu kendaraan dari korban ditendang oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil tasnya secara paksa dan mengancam akan ditakut-takuti dengan celurit, dan ada juga yang menyiram dengan air keras. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan didapatin pelakunya di daerah Kebon Kecap, Tangerang. Karena sudah berusia 18 tahun, HN diancam dengan pasal 365 Jungto pasal 335 terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kampung Penggilingan Baru RT 001 RW 006 Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara pada Selasa dini hari 30 Desember 2025. Sepeda motor Kawasaki KLX milik warga Kampung Penggilingan Baru RT 001 RW 006 Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara Selasa dini hari 30 Desember 2025 hilang dibawa lari pencuri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berakting pincang untuk mengelabui perhatian warga di sekitar lokasi. Setelah situasi dirasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait identitas pelaku maupun perkembangan penanganan kasus dari pihak kepolisian. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan kendaraan, terutama pada jam-jam rawan. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 remaja yang melakukan aksi tawuran diamankan tim perintis Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Selain 15 pelaku tawuran, polisi juga mengamankan senjata tajam, botol minuman, sebuah pucuk senjata, dan lainnya. Tim perintis Polres Metro Jakarta Timur yang menerima laporan warga langsung menyergap belasan remaja yang melakukan tawuran di wilayah Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Di lokasi kejadian, polisi langsung mengamankan sedikitnya 15 remaja yang melakukan tawuran pasca merayakan pergantian malam tahun baru 2025-2026. Menurut warga, mereka saling serang menggunakan kembang api, batu, dan mengenakan senjata tajam hingga membuat warga takut. Saya tadi telepon, karena pas waktu itu saya lagi ke rumah teman.
aman. Ya kita mau tahun baruan. Memang suasana memang sepi, nggak ada orang. Tiba-tiba ada lempar batu sama petasan keluar gitu. Kita kaget. Nah jadi mereka udah tahu ada saling serang menyerang, rupanya mau ada tawuran gitu loh. Kita lari. Kan suasananya begini kan, mereka sampai merusak segalanya di sini kan, lempar itu petasan jebur begitu. Ya kita juga merasa serem juga, takut juga. Jadi akhirnya ya kita telepon kepolisian. Ini remaja apa pemuda? Kayaknya gabungan ya. Pemuda sama remaja kayaknya gabungan. Anak mana? Saya kurang paham anak mana, katanya RT sebelah sana, ini dengan sebelah sini, itu hampir setiap tahun begitu. Banyak tadi, banyak segerombolan tadi mereka. Ada korban nggak? Sepertinya nggak ada korban, tapi banyak yang kena beling ya, kaca beling kakinya. Jadi selain petasan ada yang bawa senjata tajam? Senjata tajam ada ya, kayak sebanyak celurit yang gede gitu. Terus botol kali Bu? Iya, sama botol, lempar batu, sama main petasan. Harapannya ya pengen lingkungan kita aman ya, suasana sekarang tahun baru ya. Kita pengennya ya begitu, rukun aja. Jadi kenakalan remaja ini ya mungkin kita perlu sebagai orang tua ya, kita harus melihat anak kita gitu, jangan sampai keluyuran bergaul dengan orang yang nggak benar. Selain mengamankan pelaku tawuran, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, botol minuman, dan bahkan senjata api yang diduga airsoft gun. Selanjutnya belasan remaja ini dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Joko Puji, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.